3 ini siapa saja harusnya? Ada Aziza, Sri Wahyu, Wiwin, Fanya, Wiwin, sama Fatia. Ya sudah, yang sudah ada dulu saja ya. Oke, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Ini pada sembunyi di balik layar semua. Kenapa kameranya? Oke, sekarang kita melanjutkan presentasi kelompok untuk sesi yang kedua, karena sebelumnya baru 2 kelompok yang maju, sisanya sekarang 3, 4, 5 ya, dengan yang presentasi lebih dahulu, yaitu kelompok 3 dulu, yang menanggapi nanti kelompok berapa? 2 atau kelompok 4 ya? Kita tuh mundur atau maju waktu itu patokannya? 1 dan 2. Ya, yang 1, 2 kan sudah maju. Sekarang berarti kelompok 3 kan? Nah, maksudnya yang menanggapinya sekarang kelompok 2 ataukah kelompok 4 yang menanggapi kelompok 3 presentasi? Kemarin kelompok 2 ditanggapi kelompok 1, berarti kelompok 3 ditanggapi. Berarti sekarang kelompok 3 ditanggapi kelompok 2 ya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, mohon maaf ya, jadinya siang juga gitu kan, karena ya berhalangan bentrok gitu kan. Oke, jadi kita mulai saja langsung. Untuk kelompok 3 silahkan mulai dipresentasikan PowerPoint-nya, mangga. Baik, Bu Wiwin, dipersilakan PowerPoint-nya, Win. Ya, sudah muncul, sudah kelihatan. Waktunya 15 menit sampai 20 menit ya. Silakan Mbak Wiwin. Baik, terima kasih Bu Nenden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu Nenden, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembahasan kami tentang dislokasi dan mekanisme penguatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Ya, bisa di next, Wiwin.
tes. Apakah suaranya terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, baik Bu. Mohon maaf kalau misalkan mau bisik ya Bu. Ya, sudah. Baik, pada kelompok 3 ini akan membahas dislokasi dan mekanisme kekuatan. Mohon ditunggu sebentar ya Bu, sama teman-teman. Kayaknya ada gangguan jaringan. Oke, silakan. Mungkin untuk mempersingkat waktu. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu karena PowerPoint-nya agak nge-lag juga, bisa dibuka di PowerPoint yang sudah dikirim di grupnya ya teman-teman. Ya, mungkin akan saya buka aja ya. Dislokasi dan mekanisme penguatan. Dislokasi itu terdiri dari logam terdiri dari kristal yang merupakan susunan atom yang beraturan. Dalam kristal terdapat cacat kisi yang dinamakan dislokasi. Dislokasi adalah suatu pergeseran atau pergerakan atom-atom di dalam sistem kristal logam akibat tegangan mekanik yang dapat menciptakan deformasi, plastis, atau perubahan dimensi secara permanen. Pergerakan dislokasi ke permukaan akan menjadi deformasi. Suatu kristal logam tanpa dislokasi akan berkekuatan 10.000 kali kekuatan sesungguhnya. Kristal logam biasanya mengandung 105 sampai 108 cm atau cm kubik dislokasi. Pada saat terjadinya deformasi plastis, maka melibatkan pergerakan sejumlah besar dislokasi. Sebuah dislokasi sisi bergerak sebagai respons. Nah, pada slide selanjutnya ada gambar mengenai dislokasi, di mana sebuah dislokasi berada di bidang A dan pada saat tegangan geser diberikan dislokasi pada bidang A dipaksa ke kanan ke arah bidang B dan seterusnya hingga akhirnya membentuk kristal yang sempurna. Proses di mana deformasi plastis dihasilkan oleh gerakan dislokasi disebut slip. Bidang kristalografi sepanjang yang melintasi dislokasi garis adalah bidang slip. Selanjutnya ada macam-macam dislokasi. Pada edge dislocation atau dislokasi tepi, penyimpangan kisi lokal terjadi di sekitar akhir extra half plane atau setengah bidang tambahan dari atom. Selanjutnya ada screw dislocation atau dislokasi ulir dihasilkan dari penyimpangan geser. Banyak dislokasi dalam material kristalin atau crystalline memiliki keduanya atau komponen edge dan screw yang disebut mixed dislocation. Ya, selanjutnya. Tes. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, sekarang itu adalah dislokasi tepi. Nah, bisa teman-teman gambar dislokasi tepi. Di mana yang dilingkarin merah itu adalah tambahan setengah bidang dari atom. Nah, lalu yang tanda panah itu ada dua. Nah, itu ada simbol dan sama simbol bulat itu dan garis. Nah, garisnya ini adalah garis dislokasi tepi ini searah dengan bidang. Lalu
atom di atas garis dislokasi berada dalam kompresi atau tekanan yang ada di bawah dalam tegangan. Next. Baik, nah lalu ada dislokasi ulir. Nah, bisa ya teman-teman lihat. Nah, dislokasi ulir ini dia itu jadi di dalam sebuah kristal gitu. Jadi apa? Tampak atas dislokasi ulir ini adalah garis dislokasi ulirnya. Next. Baik, lalu ada gerak dislokasi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada gambar persamaan antara ulat dan gerak dislokasi. Nah, bisa dilihat secara bertahap itu memecahkan ikatan. Lalu jika dislokasi tidak bergerak, deformasi tidak akan terjadi. Namun retakan atau fraktur akan seperti keramik. Bisa teman-teman lihat. Jadi ada gerakan 1, 2, 3, 4. Nah, itu gerakan dislokasinya itu seperti bertahap gitu. Kayak maju satu, terus ke samping lagi, habis itu ke samping lagi sampai yang terakhir. Nah, itu adalah gerak dislokasi. Next. Lalu ada penggolongan dislokasi dan material atau bisa disebut logam. Nah, logam ini adalah gerak dislokasi yang lebih mudah. Jadi tidak ada arah ikatan maupun arah tumpukan padat untuk slitnya. Nah, bisa dilihat yang garis panah di dalam dekat putih-putih itu adalah awan elektron. Lalu garis panah yang menunjukkan positifnya itu adalah inti ionnya. Nah, ini adalah jadi kalau di logam itu gerak dislokasinya itu lebih mudah, sehingga tidak ada arah ikatan maupun arah yang bertumpukan padat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fanya. Kepada Fanya dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah penggolongan dislokasi dan material kovalen keramiks atau SI diamond, yaitu sulit bergerak atau arah ikatan angular atau membentuk sudut. Berikut adalah skema penggambaran dari penggolongan dislokasi dan material kovalen keramiks. Next. Selanjutnya, penggolongan dislokasi dan material ionik keramiks atau NaCl, yaitu sulit bergerak atau perlu untuk menghindari positif dan negatif saling berdekatan. Next. Lalu ada density atau kepadatan dislokasi, yaitu mencangkup diantaranya adalah total panjang dislokasi per satuan volume material atau jumlah dislokasi yang bersinggungan dengan satuan luas sebuah bagian secara acak, umumnya menentukan kekuatan material, metals dipadatkan 103 mm-2, metals atau deformasi atau berubah bentuk 109 sampai 1010 mm-2, metals dipanaskan 105 sampai 106 mm-2, keramik 102 sampai 104 mm-2, lalu silikon kristal tunggan untuk
ICS sama dengan 0,1 sampai 1 mm-2. Next. Lalu ada interaksi dislokasi, yaitu mencangkup bidang regangan dari satu dislokasi dapat mempengaruhi dislokasi sekitarnya. Dua dislokasi yang serupa dapat saling tolak, dan dislokasi yang berbeda dapat saling menarik dan memusnahkan satu sama lain. Berikut adalah penggambaran dari interaksi dislokasi. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wiwin Novianti. Pada Wiwin dipersilahkan. Baik, akan saya lanjut. Selanjutnya ada gerak dislokasi polikristal. Bidang dan arah slip berubah dari satu kristal ke kristal lainnya. Tanda R akan bervariasi dari satu kristal dengan kristal lainnya. Pertama, kristal dengan yield tertinggi, kemudian kristal lainnya yang yield kurang baik. Material polikristalin umumnya lebih kuat dibanding kristal tunggal karena kendala geometris dan kebutuhan tekanan yield yang lebih besar. Gerak dislokasi polikristal bisa kita lihat dari gambar yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Gantian. Selanjutnya ada mekanisme penguatan. Deformasi plastis mikroskopik berhubungan dengan gerakan sejumlah besar dislokasi, yaitu kemampuan logam untuk berubah bentuk secara plastis tergantung pada kemampuan gerak dislokasi. Hampir semua teknik penguatan mengandalkan pada membatasi atau menghalangi gerak dislokasi. Terdapat 4 mekanisme antara lain, reduce grain size atau mengurangi ukuran butir, selanjutnya ada solution strengthening, penguatan larutan padat, lalu ada precipitation strengthening, yaitu penguatan pengendapan. Yang terakhir ada strength hardening or cold working atau pengerasan regangan. Bisa disebut juga pengerjaan dingin. Lalu ada strategi penguatan, yaitu reduce grain size, di mana batas butir merupakan hambatan untuk selip. Dislokasi telah mengubah arah. Daerah batas butir yang tidak teratur menyebabkan ketidakseimbangan dalam bidang selip. Kekuatan hambatan bertambah dengan misorientation atau salah arah. Lebih kecil ukuran butir merupakan lebih banyak hambatan untuk selip. Pada strategi penguatan ini terdapat persamaan, yaitu persamaan hal baik yang rumusnya bisa kita lihat dalam PowerPoint tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Saudari Aziza. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas Mbak. Silahkan dilanjut. Baik Ibu, contoh penguatan grain size itu bisa dilihat di sebelah kanan ini ada diagram grafik ya. Nah, ukuran butir atau grain size dikendalikan oleh perlakuan panas. Misalnya laju pendinginan selama pemadatan, pendinginan atau annealing. Next. Selanjutnya strategi penguatan yang kedua itu ada solid solution atau penguatan pada zat padat ya. Ya, atom impurity menggetarkan kisi dan menghasilkan tekanan.
Nah, tekanan ini dapat menghasilkan penghalang untuk gerak dislokasi. Di sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu ada atom impurity yang menghasilkan pergeseran lokal di A dan B yang melawan gerak dislokasi ke kanan. Lalu untuk yang gambar yang sebelah kanan, itu atom impurity menghasilkan pergeseran lokal di C dan D yang melawan gerak dislokasi ke kanan. Jadi yang gambar di sebelah kanan ini substitusi atom impurity yang lebih besar yang kanan daripada yang gambar di sebelah kiri. Next. Penguatan solid solution. Atom impurity tertarik dislokasi sehingga dapat mengurangi energi regangan secara keseluruhan, yaitu untuk membatalkan sebagian regangan dalam kisi di sekitar dislokasi. Nah, jika dislokasi ingin bergerak, ia harus melepaskan dirinya dari atom impurity yang membutuhkan energi. Di gambar di bawah ini yang di sebelah kiri itu atom impurity yang lebih kecil di atas garis dislokasi. Nah, pada gambar yang sebelah kanan ini, atom impurity yang lebih besar di bawah garis dislokasi. Jadi yang lebih besar yang di bawah atomnya, yang lebih kecil yang di atas yang gambar sebelah kiri. Next. Bisa di next. Ya, ini ada grafik dari pengaruh zat terlarut, yaitu nikel pada copper atau copper ya. Bisa dilihat ada 3 grafik. Di next. Yang strategi penguatan yang ketiga ada precipitation. Pengendapan yang keras sulit untuk digeser. Nah, contohnya itu ada keramik di dalam logam. Di next. Ini contoh dari penguatan precipitation itu ada pada struktur sayap Boeing 767, yaitu pada bahan aluminiumnya yang diperkuat dengan pembentukan endapan atau precipitation oleh paduan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sudah selesai ya dari kelompok 3, yaitu memaparkan atau menjelaskan mengenai dislokasi dan mekanisme penguatan. Nah, teman-teman, dislokasi ini tadi sudah dijelaskan, itu salah satu bentuk ya cacat dari kristal, tapi ingat, yang namanya cacat itu tidak mesti merugikan, justru bisa jadi diperlukan untuk mengkondisikan suatu material ya. Jenis-jenis cacat dislokasi ini tadi ada yang ulir, hanya di tepi saja, atau ada yang geser, atau bisa juga mix ya, kombinasi antara tepi dengan yang ulir tadi. Oke, kelompok 4 silahkan menanggapi atau mau menanyakan, ada yang kurang jelas atau bahkan ada yang tidak sesuai, silahkan disampaikan dari kelompok 4 sebagai penanggapnya atau pembahas ya. Kelompok 4 itu teman-temannya atau anggotanya siapa nih? Saya lihat dulu. Kelompok 4 ada di atas. Di kelompok 4 Supanggi, Intan, Yolanda, dan Sugi. Silakan mengomentari atau menanggapi.
Baik, dipersilakan kepada kelompok 4 jika memang ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silahkan kelompok 4, Supanggi, Yolanda, Sugi. Ada yang mungkin pendapat lain dengan yang tadi disampaikan atau ada yang kurang jelas? Silahkan. Ada ya, Supanggi ada. Yolanda juga ada. Halo Yolanda. Halo kelompok 4. Yolanda, Supanggi. Ada kemana nih? Ada nggak? Di sini sih namanya ada ya, tetapi nggak tahu di balik layarnya karena di sini off cam. Ya, atau teman-teman yang lain, barangkali dari kelompok yang lainnya juga silahkan. Kalau dari kelompok 4 belum ada, silahkan tuh Sugi, mangga. Ada pertanyaan, ada tanggapan? Silahkan Sugi. Halo, nggak usah malu-malu, santai saja. Ya, kalau belum nemu Bu. maksudnya nemu apanya? Belum nemu jawabannya, lu. Belum nanya. Maksudnya belum, yang nanti yang menanggapi, maksudnya yang menjawab kelompok 3. Nah, kelompok 4 kalau misalkan ada yang bingung, ada yang kurang jelas, itu boleh ditanyakan ya. Nanti yang menjawabnya kelompok 3. Nanti kalau kelompok 3 kurang memuaskan jawabannya, nanti saya bantu diskusikan, saya bantu bahas gitu. Silahkan, atau Intan juga boleh. Bu Nenden, Ya. apakah dari kelompok 2 boleh bertanya kepada kelompok 3, Bu? Boleh. Kalau Ya, kelompok 4 tidak ada, boleh kelompok 2. Saya beri kesempatan untuk kelompok yang lain. Silahkan Mbak Rahma. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rahma Askia dari perwakilan kelompok 2. Sedikit yang ingin saya tanyakan kepada kelompok Saudari Ayu dan kawan-kawan. Tadi kan sempat dijelaskan bahwasannya dislokasi ini salah satu yang mempengaruhi adalah tekanan mekanik. Nah, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut lagi perihal tekanan mekanik ini? Dan satu lagi, apakah setiap material ini kan tadi mempengaruhi gerakan pada dislokasi. Nah, apakah ini juga mempengaruhi pada bentuk dislokasi tersebut? Itu saja. Terima kasih banyak Ibu dan kelompok 3. Oke, silahkan kelompok 3 sesuai dengan apa yang sudah dipahaminya dijawab atas pertanyaan Mbak Rahma. Mangga. Silahkan kelompok 3 mau siapa saja, mau Wiwin boleh, Wahyu boleh. Sesuai yang apa yang sudah dipahami. Tadi dijelaskan katanya bahwa dislokasi ini dipengaruhi oleh tekanan mekanik. Nah, seperti apa pengaruhnya atau bagaimana teknisnya mungkin bisa dibahas. Baik Bu, tunggu ya Bu. Silakan. Sesuai apa yang dipahami saja hasil dari baca bab mengenai dislokasi ini. Bagaimana tanggapan kelompok Ya, 3? Ibu.
izin menjawab, semisal nanti salah atau kurang, mohon bantuannya ya Bu. Oke, siap. Ya. Sebentar Bu. Oke, bagaimana Mbak Sri? Tes, oke. Ya. Bagaimana? Ya Ibu, tes, terdengar Bu? Ya, terdengar. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan Askia itu yang kedua Bu. Jadi setiap material itu apakah pergerakan dislokasinya itu akan berubah-ubah gitu? Nah, sepemahaman saya akan berubah karena setiap Ya, terdengar? terdengar kan Bu? Ya, terdengar. Ya. Ya, jadi setiap material itu pasti akan berubah gitu dislokasinya karena kan yang kita tahu tes mati lagi ya Bu. Iya, jadi mic-nya. iya. Jadi kenapa setiap material itu ada pergerakan dislokasinya? Karena kan yang kita ketahui dislokasi ini kan suatu pergeseran ya Bu. Berarti adanya pergerakan di setiap material. Nah itu sudah pasti. Jadi pasti jadi setiap material itu akan adanya pergeseran atau pergerakan dislokasi yang mana nantinya mengakibatkan tegangan mekanik yang bisa menciptakan perubahan setiap dimensi atau atom-atomnya. Mungkin itu sih Bu sepahaman saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sri atas jawabannya. Betul ya, jadi tadi yang ditanyakan Mbak Rahma itu berkaitan dengan tekanan mekanik itu dapat mempengaruhi dislokasi karena kita bisa mengambil gambaran atau bayangan contoh itu aja lilin malam ya, atau adonan kue. Adonan kue lilin malam dibentuk kotak gitu kan. Kalau kita beri tekanan mekanik itu artinya kan ada tekanan secara mekanik dari luar gitu kan. Kita tekan bagian pinggirnya maka dia akan agak sedikit gepeng atau bagian atasnya agak meningkat gitu kan, seperti itu. Jadi terkait dengan bagaimana tekanan itu mempengaruhi dislokasi, ya kalau tekanannya hanya bagian pinggirnya saja, maka yang gepeng bagian pinggir, berarti dislokasi tepi. Tapi kalau ke segaris permukaan itu menekannya, ya bayangan tadi malam lilin ditekan, berarti satu garis gitu kan.
Dan bisa juga kompleks, selain tepi bisa juga garisnya gitu kan. Jadi bahwa benar tekanan mekanik itu sangat mempengaruhi dislokasi gitu kan. Itu selain mekanik ada lagi sebetulnya suhu bisa mempengaruhi. Kemudian gaya eksternal dari luar, gaya yang lainnya itu bisa mempengaruhi juga. Gitu ya. Oke, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 3 dan pertanyaan dari kelompok 2. Oke, silahkan ditutup dan dilanjutkan ke kelompok 4 berarti ya. Iya, baik Bu. Karena Muhammad Falcannya lagi sinyalnya kurang baik, jadi saya tutup ya Bu. Sebelumnya terima kasih kepada Rahma Askia sudah bertanya dan terima kasih juga sudah menambahkan jawaban dari saya ya Bu. Mungkin itu saja dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sekarang silahkan dilanjut kelompok 4 yang memaparkan materi. Iya, tes. Ya mungkin minta tolong dari kelompok 4 salah satu bisa share screen. Oke, silahkan kelompok 4. Iya, sebentar ya Bu. Gimana kelompok 4? Ada kendala? Ya, sebentar. Mas Ugi bisa share screen nggak, Mas? Cara screen-nya. Gimana? Gimana? Ya, ya kelihatan. Oke. Sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nenden. Ya. Mungkin untuk halaman pertama dulu, Mas.
Ya, untuk perkenalan kita dari kelompok 4. Ya, yang terdiri pertama ada Yolanda, ada Kusnul Intan Nita Ananda, saya sendiri Trimara Supandi, dan terakhir ada Mas Ugi Senjaya. Nah, untuk materi yang kita bawakan adalah mengenai tentang kriteria kegagalan. Yang seperti yang kita lihat ya, untuk kriteria kegagalan ini bisa di next, Mas Ugi. Slide selanjutnya Mas Ugi, yang kedua. Ya, yang bisa kita lihat ya, kenapa sih kita harus memahami tentang kegagalan dalam sebuah elemen atau mesin. Pertanyaan ini sebenarnya banyak, dan masalah ini sudah menjadi paling dasar yang telah menghantui para ilmuwan dan insinyur sejak berabad lalu. Mekanisme terjadinya kegagalan ini lebih dipahami sering kemajuan teknik pengujian dan pengukuran. Kegagalan pada suatu elemen mesin dapat terjadi dalam berbagai wujud seperti HT misalnya, yielding, retak, scoring, heating, korosi, HUS, dan lain-lain. Agent penyebab kegagalan juga bermacam-macam seperti misalnya salah desain, beban operasional, kesalahan maintenance, cacat material, temperatur, lingkungan, waktu, dan lain-lain. Dengan pengetahuannya lengkap tentang kegagalan, maka para insinyur dapat mempertimbangkan berbagai aspek penyebab kegagalan dalam perancangan, sehingga diharapkannya dengan kegagalan, kita memahami tentang kriteria kegagalan ini, kita bisa dapat meminimalisir. Ya, terus selanjutnya, oke, kenapa failure analysis atau analisis kegagalan? Itu adalah tindakan yang dilakukan untuk menganalisa penyebab kerusakan secara detail pada peralatan dan perlengkapan instalasi pabrik. Beberapa jenis failure pada material yang sering ditemukan berupa retakan, patahan, dan juga korosi. Ya, mungkin untuk slide selanjutnya bakal dijelasin sama rekan saya yang lain, mungkin untuk bisa membantu menjelaskan. Ya, baik, bisa saya lanjut ya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan itu kan tadi ada yang pertama proses perakitan, terus bisa juga dari kesalahan dalam pengoperasian mesin atau alat, bisa juga terjadinya kegagalan pada tahap manufacturing dan lain sebagainya. Dengan begitu dibutuhkan suatu tindakan deteksi kerusakan agar proses industri dapat berjalan dengan lancar. Boleh dilanjut? Oke. Selanjutnya yaitu tentang tujuan analisis kegagalan atau failure analysis. Tujuan utama dari failure analysis adalah mendeteksi indikasi kerusakan pada setiap material ataupun peralatan industri agar tidak terjadinya kerusakan yang lebih besar lagi dalam kerusakan tersebut, sehingga tidak terulang kembali gitu. Jadi intinya tujuan dari analisis kegagalan itu meminimalisir terjadinya kegagalan gitu. Boleh dilanjut? Oke, yang selanjutnya itu ada 7 metode dasar yang dilakukan ketika menganalisa kegagalan. Yang pertama ada pengamatan visual, yang kedua ada analisa identifikasi, yang ketiga analisa tekanan, yang keempat mikrotoming, yang kelima uji mekanik, yang keenam thermal analitik, dan yang terakhir bisa menggunakan teknik non-destructive testing atau NDT. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh teman kelompok saya untuk slide selanjutnya. Oke, baik. Lihat, ngecas dulu Bu, maaf gangguan.
Oke, yaitu ada sesuatu komponen atau material dinyatakan sebagai gagal apabila yang pertama yaitu komponen atau material tersebut sudah tidak bisa digunakan atau berhenti beroperasi sama sekali. Lalu ada komponen atau material masih bisa digunakan, tetapi masa pemakaiannya tidak terlalu lama. Yang ketiga, komponen atau material tersebut mengalami gangguan sehingga tidak digunakan atau nyatakan malah membahayakan. Lalu ada ciri atau tanda suatu komponen mengalami kegagalan adalah sebuah timbulnya retakan dan patahan yang menjalar ke beberapa bagian, sehingga menyebabkan cacat material. Berikut ini jenis-jenis patahan yang retakan. Yang pertama ada patah ulat atau ductile fracture. Patah ulat ini disebabkan oleh beban statis pada komponen atau material. Jika beban tersebut dihilangkan, maka rambatan patahan akan berhenti. Kondisi patah ulat biasanya ditandai dengan deformasi plastis yang besar di area patahan, sehingga bagian permukaan yang patah akan terlihat kasar, yang berseraut dan berwarna kelabu. Yang kedua, ada patah getes atau bridge fracture. Patah getes ini memiliki ciri rembatan retak yang lebih cepat jika dibandingkan dengan retak akibat patah ulat. Selain itu, bisa dibilang hampir tidak ada deformasi plastik karena penyerapan energinya sangat sedikit. Ciri lainnya, permukaan patahan komponen atau material terlihat lebih mengkilap dan rata-rata sehingga bisa dilihat dengan jelas dengan kasat mata. Jenis patahan getes terlihat berdasarkan pada batas butir. Jika batas butirnya diikuti di bidang patahannya pada material, mengikuti batas butir tersebut. Gateless intergranulus, namun jika patahnya memotong batas butir, maka disebut patah getes akan langsung ular. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya akan membacakan patah lelah. Kondisi patah lelah dapat terjadi ketika suatu konstruksi menerima beban yang berulang walaupun harga tegangan nominalnya di bawah kekuatan lulu material. Jadi ketika komponen struktur mengalami pemusatan tegangan atau stress compression, yaitu suatu kondisi ketika tegangan di lokasi struktur melewati batas lulu material sehingga terjadi deformasi plastis dalam skala makroskopis. Dari lokasi terjadinya pemusatan tegangan maka akan muncul retakan lelah atau crack initiation dan terus mengalami perambatan retak atau crack propaction. Jika retak lelah ini terus merambat jauh sehingga bagian luas penampang tidak dapat menampung beban, maka komponen akan mengalami patah. Jadi kondisi ini disebut patah. Jadi kondisi ini tuh disebut patah akhir atau final fracture. Terus slide selanjutnya, retak korosi tegangan atau bisa disebut stress corrosion cracking. Keretakan ini terjadi pada bagian komponen atau material struktur yang sudah mengalami karat. Secara definisi,
Retak korosi tegangan merupakan kombinasi tegangan tarik dipengaruhi lingkungan yang memiliki kandungan ion ataupun larutan kimia. Retakan ini memang tidak dapat dilihat dengan jelas secara kasat mata, maka dari itu dibutuhkan alat seperti mikroskop untuk menganalisa keretakannya. Terus yang selanjutnya mulur atau crack, dan stress fracture. Peristiwa mulur pada konstruksi terlihat dengan adanya deformasi plasti yang besar. Kondisi mulur ini bisa terjadi jika material berada pada suhu yang tinggi di atas 0,4 atau 0,5 derajat Kelvin pada titik cair material yang digunakan. Sedangkan kondisi stress fracture ditandai dengan adanya retak intergranular yang berada di sekitar lokasi patahan. Saya kembalikan ke moderator. Iya, tadi untuk beberapa analisis tentang failure atau kegagalan ya, mungkin untuk dari teman-teman jika ada ingin berpendapat atau dari Bu Nenden ingin menyampaikan sesuatu, dipersilakan waktu dan Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memaparkan ya mengenai pemaparannya, yaitu tadi failure atau kegagalan. Sudah sangat jelas ya, terinci ada bagian-bagian jenis-jenisnya juga. Silakan kelompok 5 diberi kesempatan untuk menanggapi. Jika kelompok 5 tidak ada, boleh kelompok yang lainnya juga. Silakan. Nanti kita bahas sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Mungkin teman-teman dari kelompok 5 ada yang ingin disampaikan pendapat atau ingin ditanyakan, silakan. Mangga kelompok 5, sisanya oh maaf, barusan saya bicara ternyata di mute ya. Kelompok 5, Muhammad Rizky, Rani, Ine, Kiki, saya lihat nama-namanya ada. Kiki ada ya, Muhammad Rizky ada. Silahkan, jika mau bertanya terhadap kelompok 4 mengenai materi kegagalan ini atau failure. Mangga, Mbak Rani, silahkan. Oke, ya. Izin bertanya kepada kelompok 4 tentang adanya retak intergranular yang berada di sekitar lokasi patahan. Itu maksudnya dari retak intergranular itu seperti apa ya? Oke, silahkan kelompok 4 menjawab dengan singkat tapi jelas ya. Retak yang dilanggar, katanya pertanyaan dari Mbak Rani. Tadi retak yang dilanggar ya? Ya, betul. Ya, saya ulangi lagi tadi pertanyaannya Rani. Tadi yang ditanyakan tentang apa itu yang dimaksud dengan retak yang dilanggar. Bukan begitu, Rani? Retak intergranular. Intergranular. Granular, butir. Retak batas butir. Oh iya, iya. Intergranular, batas butir. Oke. Sebentar ya, Bu. Jadi di dalam atom itu kan ada butir-butir, nah antar batas butirnya itu ada retak. Nah itu maksudnya mungkin bagaimana yang ditanyakan Mbak Rani. Grain ya, intergrain, batas butir.
Bagaimana respon dari kelompok 4? Sudah menemukan? Silakan coba disampaikan dulu pendapat dari kelompok 4, nanti saya ulas kembali. Silakan, Supanggi, Sugi, Intan, ada yang mau menanggapi? Iya, sebentar Bu. Ya, silakan. Intergranular ya, intergranular corrosion. Iya, batas butir, failure batas butir, intergranular. Iya, jadi untuk korosi intergranular atau kerusakan batas butir itu sebuah bentuk korosi lokal yang ditandai dengan korosi preferensial pada batas butir atau area yang berdekatan dengannya, dengan sedikit atau ada dapat diabaikan serangan pada butirnya. Jadi sama halnya dengan bentuk korosi lokal lainnya, korosi ini terutama terjadi pada paduan pasif yang terpapar korosi tertentu. Kurang lebih kayak gitu sih, yang sependapat saya gitu. Oke, ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Rani apa yang dimaksud pertanyaannya dan tadi yang disampaikan oleh Trimarian ya. Terus Panggi, ini kan bicara masalah failure atau kegagalan ya. Kegagalan itu beragam bentuknya. Kalau saya bicara mengenai perbandingannya dulu, kalau yang tadi kelompok 3 bicara masalah dislokasi, ada tepi, ada ulir. Kalau dislokasi itu belum sampai patah ya. Kalau yang sekarang bicara masalah patahan berarti itu sudah terpisah ya. Kalau dislokasi itu hanya terjadi pergeseran. Pergeserannya bisa menumpuk atau bisa merenggang, itu dislokasi. Tapi kalau patah pisah gitu kan. Meskipun secara fisik kita melihatnya tidak patah jadi dua, tetapi patahannya itu kan bisa di batas antar butirnya. Sementara wujudnya masih utuh. Seperti halnya korosi juga. Korosi itu kan karena adanya interaksi logam dengan O2 gitu kan, atau H2O di sekitarnya ada O2 gitu kan, interaksi tersebut memutus ikatan-ikatan dalam logam tersebut. Nah, ikatannya bisa yang tadi batas antar butir satu dengan butir yang lainnya. Jadi terjadilah keretakan gitu kan, atau secara ekstrim lagi ya patahannya terbelah menjadi dua. Berarti itu kalau sudah patah terbelah menjadi dua, yaitu bukan hanya secara fisiknya, tetapi batas butirnya juga sudah jelas terpisah. Tapi kalau kita melihat wujudnya masih utuh, sementara di dalamnya ada kerusakan, nah itu kerusakannya kan tingkatannya ya beragam gitu kan. Kan di fisika sendiri ada parameter-parameter seperti elastisitasnya, tadi kan ada plastisitas, elastisitas ya, kekuatan tegangan sama regangannya. Sehingga komposisi material tersebut hanya sebatas retak saja, patah sebagian, ataukah ya aus gitu kan. Di sini dijelaskan ada korosi, ada pitting, ada scoring. Kira-kira seperti itu. Jadi minimal teman-teman dari kelompok 3 dan kelompok 4 ini terlihat perbedaannya. Jadi kalau dalam material mana yang lebih ekstrim, bisa dikatakan yang lebih parah, berarti ini bisa saja patah failure ini. Jadi sebelum mengalami patah, material bisa mengalami dislokasi dulu, pergeseran dulu. Karena pergeserannya terlalu tidak pada tempatnya, sehingga menyebabkan kekurangan energi tahannya, menyebabkan material tersebut mengalami patah, retak, aus, atau patah. Seperti itu kira-kira ya. Kalau masalah tadi grain boundary, yaitu tadi di antara batas butirnya, karena material itu digambarkan sebagai komposisi antar butir-butir yang satu kesatuan bergabung menjadi satu material. Tetapi kalau kita lihat secara mikronya, berarti itu skala atomiknya. Oke, seperti itu. Ada komentar lagi? Ada tambahan lagi? Jelas semuanya? Halo? Ada? Masih kedengaran suara saya?
Ya Bu, masih Bu. Ya gimana Ya. teman-teman? Ada yang ingin di Takutnya saya suaranya nggak kedengeran masalah jaringan atau yang lainnya gitu kan kalau Oh tidak iya. terdengar suara gitu kan. Karena saya nggak melihat gerak-gerak, yang kelihatan gerak-gerak hanya Mbak Wiwin, yang lainnya nggak kelihatan gitu kan. Jadi takutnya saya sama Mbak Wiwin aja ya. Terima kasih sudah muncul di kamera Mbak Wiwin ya. Oke baik, terima kasih untuk kelompok 4, silahkan ditutup Iya Bu, atau disimpulkan, sama-sama. nanti dilanjut kelompok 5 ya, mangga. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas kesempatan dan kehadirannya. Terima kasih juga untuk Bu Nenden. Mungkin untuk kelompok 4 sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Waalaikumsalam kelompok 5 warahmatullahi disiapkan ya. Ya, udah kasih. Iya, izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, sebelumnya Kiki boleh dibuka dulu. Baik, Ibu, apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar jelas, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Nenden dan teman-teman Ya, semuanya. selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu ada saya, Kiki Mirnawati, Ine Rahayu Santika, Muhammad Rizky, dan Rani Wulandari. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang diagram fase, yang mana sub pembahasannya itu Nah, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua batas kelarutan, ketiga tahap, keempat struktur mikro, kelima kesetimbangan fasa, selanjutnya satu komponen atau unaris diagram fase, selanjutnya sistem isomorf biner, terus ada interferensi diagram fase, pengembangan struktur mikro pada paduan isomorf, terus ada sistem mekanik paduan isomorf, sistem eutik biner, pengembangan struktur mikro pada paduan eutik, diagram kesetimbangan yang dimiliki fase menengah atau senyawa, reaksi eutik dan perietektik, transformasi pada kongruen, terus ada diagram fasa keramik dan ternari, aturan fase Gibbs, besi-besi karbina diagram fase, pengembangan struktur mikro pada paduan besi karbon, dan pengaruh elemen paduan lainnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kita langsung bahas. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rani. Oke, baik. Suara saya terdengar ya? Yang pertama, apa itu diagram fase? Diagram fase adalah suatu diagram yang menggambarkan keadaan fisik suatu zat pada suhu dan tekanan yang berbeda. Mengapa mempelajari diagram fase? Pemahaman diagram fase untuk sistem paduan sangat penting karena ada korelasi yang kuat antara struktur mikro dan sifat mekanik dan pengembangan struktur mikro paduan terkait dengan karakteristik diagram fasenya. Selain itu, diagram fase memberikan informasi berharga tentang peleburan, pengecoran, kristalisasi, dan fenomena lainnya. Pendahuluan. Komponen yang digunakan dalam diagram fase yaitu logam murni atau senyawa yang terdiri dari paduan. Misalnya dalam kuningan, tembaga seng, komponennya adalah Cu dan Zn, zat terlarut dan pelarut. Sistem dalam diagram fase memiliki dua arti. Pertama, sistem dapat merujuk pada bahan tertentu yang sedang dipertimbangkan, misalnya sendok baja cair, atau mungkin berhubungan dengan rangkaian paduan yang mungkin terdiri dari komponen yang sama, tetapi tanpa memperhatikan komposisi paduan, misalnya sistem besi karbon. Batas kelarutan. Untuk banyak sistem paduan dan pada suhu tertentu atau zat terlarut yang dapat larut dalam pelarut berbentuk larutan padat, ini disebut batas kelarutan. Pada
penambahan zat larut melebihi batas kelarutan ini menghasilkan pembentukan larutan padat lain atau senyawa yang memiliki komposisi yang jelas berbeda. Konsep fase. Fase dapat didefinisikan sebagai bagian homogen dari suatu sistem yang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang seragam. Setiap bahan murni dianggap sebagai fase. Fase dapat didefinisikan sebagai bagian homogen dari suatu sistem yang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang seragam. Setiap bahan murni dianggap sebagai fase. Struktur mikro. Struktur mikro paduan tergantung pada variabel seperti unsur paduan yang ada, konsentrasinya, dan perlakuan panas paduan, yaitu suhu, waktu pemanasan pada suhu identitas termodinamika, cepat atau tidak terlalu bebasnya berada pada minimum di bawah beberapa kombinasi suhu, tekanan, dan komposisi tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Rizky. Baik, terima kasih kepada sebelumnya terima kasih kepada Saudari Yani atas penjelasannya. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rizky. Baik, terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ke-5, sub 5. Sub 5 ya? Bisa slide sebelumnya. Maaf sebelumnya Rizky, iya bener. Sub 6. Oh ya, sorry. Ya, benar, maaf. Oke. Maaf. Oke, sub 6 yaitu satu komponen unaris diagram fase, di mana ada 3 yang dapat dikontrol secara eksternal. Parameter yang akan mempengaruhi struktur fase, yaitu suhu, tekanan, dan posisi komposisi. Diagram fase dibangun ketika berbagai kombinasi parameter ini diplot satu sama lain. Mungkin jenis diagram fase yang paling sederhana yang termudah untuk memahami adalah bahwa untuk sisa satu komponen, di mana komposisi tetap konstan, yaitu diagram fase adalah untuk zat murni. Ini berarti bahwa tekanan dan suhu adalah variabel. Diagram fase atau komponen ini kadang juga disebut diagram tekanan suhu. Ini dipresentasikan sebagai plot tekanan 2 dimensi, di mana sumbu koordinat atau vertikal versus suhu kisah atau suhu horizontal. Paling sering sumbu tekanan diskalakan secara logaritmik. Kemudian diagram fase biner adalah peta yang mewakili hubungan antara suhu dan komposisi dan jumlah fase pada kesetimbangannya, yang mempengaruhi struktur mikro paduan. Banyak struktur mikro perkembangan dari transformasi fase, perubahan yang terjadi ketika suhu diubah, biasanya setelah pendinginan. Ini kemungkinan melibatkan transisi dari satu fase ke fase lain, atau penampilan atau hilangnya fase. Diagram fase biner sangat membantu memprediksi transformasi fase dan struktur mikro yang dihasilkan, yang mungkin memiliki karakter equilibrium dan non
equilibrium. Selanjutnya, kemudian di sub 7 ada sistem isomorph biner. Untuk komponen apapun selain komponen murni, fenomena pelaburan ini akan terjadi pada kisaran suhu antara garis solidus dan liquidus. Fase padat dan cair akan berada dalam kesetimbangan dalam kisaran suhu ini. Misalnya setelah memanaskan paduan komposisi 50 Wt%, Ni minus 50 Wt%, Cu, peleburan dimulai sekitar suhu tertentu. Jumlah fase cair terus meningkat dengan suhu sampai sekitar suhu yang ditentukan, di mana paduan benar-benar cair. Kemudian beberapa komentar dalam rangka mengenai nomenklatur. Pertama, untuk paduan logam, larutan padan biasanya ditunjuk oleh huruf kecil. Selanjutnya berkenaan dengan batas fase, garis yang dimemisahkan bidang L dan fase disebut garis liquidius, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Fase liquid hadir pada semua suhu dan komposisi di atas garis. Garis solidus letak di antara dan di daerah bawahnya hanya pada fase padat. Selanjutnya, interpretasi diagram fase. Untuk sistem biner dan komposisi dan suhu yang diketahui yang berada pada kesetimbangan, setidaknya ada 3 jenis informasi yang tersedia, yaitu fase-fase yang ada, komposisi fase-fase ini, dan persentase atau fraksi fase. Yang pertama ada fase hadir, di mana pembentukan fase yang ada relatif sederhana. Satu hanya menempatkan titik suhu komposisi pada diagram atau mencatat fase, dengan mana bidang fase yang sesuai diberi label. Misalnya pada komposisi 60 Wt%, Ni minus 40 Wt dan Cu akan terletak pada titik A karena ada di dalam wilayah hanya satu fase yang hadir. Di sisi lain, paduan 35 Wt%, Ni minus 65 Wt% dan Cu pada titik B yang terdiri dari kedua dan fase cair pada keseimbangannya. Selanjutnya, penentuan komposisi fase. Untuk paduan yang membeli komposisi dan suhu yang terletak di wilayah 2 fase, sistemnya lebih rumit, di mana di semua wilayah 2 fase dan di wilayah 2 fase saja, orang mungkin membayangkan serangkaian garis horizontal atau setiap suhu, masing-masing dikenal sebagai garis dasi atau kadang-kadang sebagai isotom. Garis dasi ini meluas melintasi wilayah 2 fase dan berakhir pada garis batas fase di kedua sisinya. Untuk menghitung konsentrasi keseimbangan pada 2 fase, prosedur berikut digunakan, yaitu garis dasi dibangun di seluruh wilayah 2 fase pada suhu paduan. Yang kedua, persimpangan garis dasi dan batas fase di kedua sisi dicatat. Terus yang ketiga, tegak lurus dijatuhkan pada persimpangan ini sumbu komposisi horizontal dari mana komposisi masing-masing fase dibaca. Selanjutnya, Selanjutnya, Ran. Oke. Penentuan jumlah fase. Enggak, belum. Penentuan jumlah fase. Jumlah relatif sebagai pecahan atau sebagai presentasi dalam fase hadir pada kesetimbangan juga dapat dihitung dengan bantuan diagram fase. Sekali lagi, situasi 1 dan 2 fase harus diperlakukan secara terpisah. Solusi jelas di wilayah fase tunggal, karena hanya satu fase yang ada. Paduan seluruhnya terdiri dari fase, yaitu fraksi fase atau presentasi adalah 100%. Garis dasi dibangun di seluruh wilayah 2 fase pada suhu paduan. Jika komposisi dan posisi suhu terletak dalam wilayah 2 fase, hal-hal yang lebih kompleks
hal-hal yang lebih kompleks terjadi. Garis dasi harus digunakan bersama dengan prosedur yang sering disebut aturan tuas terbalik, yang diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, satu garis dasi dibangun di seluruh wilayah 2 fase pada suhu paduan. Yang kedua, komposisi paduan di keseluruhan terletak di garis dasi. Yang ketiga, pecahan atau fase dihitung dengan mengambil panjang garis dasi dari komposisi paduan keseluruhan ke batas fase untuk fase lainnya dan membagi dengan total panjang lain. Yang keempat, fraksi dari fase lainnya ditentukan dengan cara yang sama. Yang kelima, jika persentase fase diinginkan, setiap fraksi fase dikalikan dengan 100. Ketika sumbu komposisi diskalakan dalam persen berat, fraksi fase dihitung menggunakan aturan tuas adalah fraksi fase massa atau berat. Dari fase tertentu dibagi dengan massa panduan total atau berat. Massa setiap fase dihitung dari produk dari setiap fraksi fase dan massa paduan total. Selanjutnya. Maaf. Yang sub 9, kemudian ada sub 9 yaitu pengembangan struktur mikro pada paduan isomorf. Yaitu ada pendinginan kesetimbangan dengan cara pengembangan dengan cara pendinginan kesetimbangan, di mana pada titik ini adalah instruktif untuk memeriksa perkembangan struktur mikro yang terjadi pada paduan isomorf selama pemadatan. Pertama-tama memperlakukan situasi di mana pendinginan terjadi sangat lambat. Dalam fase kesetimbangan itu harus dipertahankan. Yang kedua ada pendinginan non-equilibrium, di mana kondisi pemadatan kesetimbangan dan pengembangan struktur mikro seperti yang dijelaskan pada sebelumnya direaksikan hanya untuk tingkat pendinginan yang sangat lambat. Alasan untuk ini adalah bahwa dengan perubahan suhu harus ada penyesuaian kembali dalam komposisi fase cair dan padat oleh diagram fase, yaitu dengan garis liquidius dan solidius. Seperti yang telah dibahas, penyesuaian kembali dicapai dengan proses difusional, yaitu difusi dalam fase padat dan cair, dan juga di seluruh antarmuka padat cair. Selanjutnya. Ada beberapa konsekuensi penting untuk paduan isomorf yang telah mengeras dalam kondisi non-equilibrium. Seperti yang telah dibahas di atas, distribusi dua elemen dalam biji-bijian adalah non-uniform. Sebuah fenomena yang disebut segregasi, yaitu gradien konsentrasi ditetapkan di seluruh butir yang dibekali oleh inset. Ini disebut struktur inti yang menimbulkan kurang dari sifat optimal. Sebagai pengecoran memiliki struktur koret, dipanaskan kembali, daerah batas butir akan mencair pertama karena mereka lebih kaya dalam komponen lelah rendah. Ini menghasilkan hilang integrasi mekanisme secara tiba-tiba karena film cair tipis yang memisahkan biji-bijian. Selanjutnya di pertemuan ini dapat dimulai pada suhu di bawah, suhu solidius kesetimbangan pada paduan. Selanjutnya. Sistem eutektik biner, jenis lain dari diagram fase umum dan relatif sederhana yang ditemukan untuk paduan biner, ditunjukkan untuk sistem tembaga perak. Ini dikenal sebagai dengan diagram fase eutektik biner. Beberapa fitur diagram fase ini penting dan perlu dicatat. Pertama, 3 wilayah fase tunggal ditemukan pada cairan diagram. Reaksi eutektik setelah pendinginan mirip dengan pemadatan untuk komponen murni karena reaksi berlanjut hingga selesai pada suhu konstan dan isotermal. Dalam konstruksi diagram fase biner, penting untuk dipahami bahwa satu atau paling banyak 2 fase mungkin berada dalam kesetimbangan dalam bidang fase. Dalam konstruksi diagram fase biner, penting untuk memahami bahwa satu atau 2 fase dapat berada dalam kesetimbangan dalam medan fase. Untuk sistem eutektik, 3 fase alfa, beta, dan L mungkin dalam kesetimbangan, tetapi hanya pada titik-titik sepanjang isoterm atau eutektik. Aturan umum lainnya adalah bahwa daerah fase tunggal selalu dipisahkan satu sama lain oleh 2 daerah fase yang terdiri dari 2 fase tunggal yang memisahkannya. Selanjutnya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Kiki. Oleh Kiki, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selanjutnya ada pengembangan struktur mikro pada paduan euteknik. Nah, tergantung pada komposisinya, beberapa jenis struktur mikro dikemungkinkan untuk memberikan lambat paduan milik sistem euteknik Miller. Kemungkinan-kemungkinan ini akan dipertimbangkan dalam hal diagram fase timbal timah. Nah, kasus pertama adalah untuk komposisi mulai antara komponen murni dan kelarutan padat. Maksimal untuk komponen itu pada suhu kamar. Kasus kedua yang dipertimbangkan adalah untuk komposisi yang berkisar antara batasan kelarutan suhu kamar dan kelarutan padat maksimum pada suhu euteknik. Kasus ketiga melibatkan padatan komposisi euteknik selama transportasi ini. Harus ada redistribusi komponen timbal dan timah, karena fase memiliki komposisi yang berbeda yang keduanya tidak sama dengan cairan. Mungkin next aja. Selanjutnya ada diagram kesetimbangan yang dimiliki fase menengah atau senyawa. Diagram fase isomorfik dan euteknik yang dibahas sejauh ini relatif sederhana. Tetapi untuk banyak sistem paduan biner jauh lebih kompleks. Diagram fase tembaga perak dan timah-timah euteknik hanya memiliki dua fase padat, dan ini kadang-kadang disebut larutan padat terminal, karena mereka ada di atas rentang komposisi di dekat ekstremitas konstruksi diagram fase. Untuk sistem paduan lainnya, larutan selanjutnya. Nah, untuk sistem paduan lainnya, larutan padat antara atau dalam fase menengah dapat ditemukan selain dari dua komposisi ekstrim. Kita tunjukkan aturan fase dengan menerapkan pada suhu biner, diagram fase komposisi, khususnya sistem tembaga perak sejak tekanan konstan. Satu atom parameter N adalah satu suhu adalah satu-satunya variabel non-komposisi. Selanjutnya ada reaksi eutektoid dan peritektik. Reaksi peritektik adalah reaksi invarian lain yang melibatkan tiga fase. Pada kesetimbangan, dengan reaksi ini, setelah pemanasan, satu fase padat berubah menjadi fase cair, dan fase padat lainnya. Selain eutektik, titik varian lain yang melibatkan tiga fase berbeda ditemukan untuk beberapa sistem paduan. Salah satunya terjadi untuk sistem tembaga seng. Selanjutnya ada transformasi fase kongruen. Transformasi fase dapat diklarifikasikan menurut ada atau tidaknya perubahan komposisi untuk fase yang terlibat. Transformasi yang tidak memiliki perubahan komposisi disebut transformasi kongruen. Sebaliknya, untuk transformasi kongruen, setidaknya salah satu fase akan mengalami perubahan komposisi. Contoh transformasi kongruen termasuk transformasi alotropik dan pelebuhan bahan murni, reaksi euteknik dan eutektoid, serta pelebuhan paduan yang termasuk dalam sistem isomorf. Semuanya menunjukkan transformasi yang tidak kongruen. Dan yang selanjutnya ada diagram fase keramik dan ternari. Tidak perlu diasumsikan bahwa diagram fase hanya ada untuk sistem logam-logam. Pada kenyataannya, diagram fase yang sangat berguna dalam desain dan pemrosesan sistem keramik dan ditentukan secara eksperimental untuk cukup banyak bahan ini. Diagram fase juga telah ditentukan untuk sistem logam dan juga keramik yang mengandung lebih dari dua komponen. Namun, representasi dan interpretasi mereka mungkin sangat kompleks. Misalnya, diagram fase komposisinya suhu Turner atau tiga komponen secara keseluruhan digambarkan oleh model tiga dimensi. Penggambaran fitur diagram atau model dalam dua dimensi kemungkinan tetapi agak sulit.
Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ine Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan Iya, terdengar jelas. Tapi agak lebih kencang ya, Mbak. baik Ibu, terima kasih. Silahkan Mbak Ine. Baik, yang selanjutnya ada aturan. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya ada aturan fase GIBBS. Konstruksi diagram fase serta beberapa prinsip yang mengatur kondisi kesetimbangan fase ini ditentukan oleh hukum termodinamika. Salah satunya adalah aturan fase GIBBS yang diusulkan oleh fisikiawan abad ke-9 yaitu J. Williard GIBBS. Aturan ini merupakan kriteria untuk jumlah fase yang akan hidup berdampingan dalam ada keseimbangan dan dinyatakan dengan persamaan sederhana. Alternatif kedua adalah penetapan komposisi salah satu fase untuk situasi dua fase ini, yang dengan demikian memperbaiki sepenuhnya keadaan sistem. Dari semua sistem paduan biner, salah satu yang mungkin paling penting adalah besi dan karbon. Kedua, lembaran baja dan besi cor. Bahan struktural utama dalam setiap budaya berteknologi maju. Pada dasarnya adalah panduan besi karbon. Bagian ini dikhususkan untuk mempelajari diagram fase untuk sistem ini dan pengembangan beberapa struktur makro yang mungkin hubungan antara perlakuan panas, struktur makro, dan sifat mekanik di eksplorasi. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya ada besi-besi karbida Fe3C, diagram fase. Pada suhu kamar, bentuk stabil yang disebut perit atau besi memiliki struktur kristal BCC. Perit mengalami transformasi polimerfik di autenik PCC. Panduan besi adalah panduan di mana besi adalah komponen utama, tetapi karbon serta elemen panduan lainnya mungkin ada. Dalam skema klasifikasi panduan besi berdasarkan kandungan karbon, ada 3 jenis, yaitu besi, baja, dan besi cor. Bisa dilihat rumus kimianya di bawah. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya ada pengembangan struktur makro pada panduan besi karbon. Struktur makro untuk baja eutektoid yang perlahan-lahan didinginkan melalui suhu terdiri dari lapisan bolak-balik atau lamelas dari dua fase, yaitu contohnya itu besi Fe3C yang terbentuk secara bersamaan selama transformasi. Dalam hal ini, ketebalan lapisan relatif adalah sekitar 8:1. Yang pertama ada panduan hipotekoid. Nah, struktur makro untuk panduan karbida besi-besi yang memiliki selain komposisi eutekoid sekarang dieksplorasi. Ini analog dengan kasus keempat dijelaskan dalam bagian 9.12 dan diilustrasikan pada gambar 9.6 untuk sistem eutektik. Pertimbangkan komposisi di sebelah kiri antara 0,022 dan 0,79. Ini disebut panduan hiperetektoid, kurang dari etektoid. Yang kedua itu panduan hiperetektoid. Nah, transformasi analog struktur makro menghasilkan panduan
hipertektoid yang mengandung antara 0,76 dan 2,14 Wt% yang didinginkan dari suhu dalam bidang fase. Pertimbangan panduan komposisi pada gambar yang telah muncul seperti yang ditunjukkan hanya memiliki biji-bijian. Selanjutnya ada pengaruh elemen panduan lainnya. Penambahan elemen panduan lainnya atom Cr, Ni, Ti, dan lain-lain membawa perubahan yang agak dramatis dalam diagram fase farbida besi-besi biner. Sejauh mana perubahan posisi batas fase dan bentuk bidang fase ini tergantung pada elemen panduan tertentu dan konsentrasinya. Salah satu perubahan pentingnya adalah pergeseran posisi eutektoid mengenai suhu dan konsentrasi karbon yang memfloat suhu dan eutektoid dan komposisi eutektoid dalam Wt%C sebagai fungsi konsentrasi untuk beberapa elemen panduan lainnya. Penambahan panduannya tidak hanya mengubah suhu reaksi, tetapi juga praksi reaktif, paralel, dan proses proeuktoid yang terbentuk. Baja biasanya dicampur karena alasan ini, namun biasanya bisa untuk meningkatkan ketahanan korosi mereka atau untuk membuat mereka sudah melakukan pemanasan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Kiki Mirnawati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami tentang diagram fase. Nah, sekiranya ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan atau ada yang mau menambahkan, dipersilahkan ya teman-teman. Oke, silahkan. Baik ya, terima kasih kelompok 5 yang sangat jelas ya, tiap sub dibahas secara sangat lengkap. Materi yang dipaparkan oleh kelompok 5 yaitu mengenai diagram fase ya. Tadi ada diagram Gibbs, ada kenapa kita harus mempelajari diagram fase, konsep-konsepnya, konsep dasarnya. Tadi sangat jelas sekali dipaparkan. Jadi nanti di-share PPT-nya biar teman-teman yang terlewat atau yang kurang jelas bisa mengulangi lagi menyimak PPT-nya. Tadi kelompok 5 yang menjelaskan, kelompok 1 silahkan menanggapi terlebih dahulu. Mangga kelompok 1. Ada kelompok 1 silahkan. Kelompok 1 itu kelompoknya Salsabila, kemudian Alia, Mutiara, dan Lais. Silahkan. Kalau tidak ada dari kelompok 1, boleh dari kelompok yang lainnya yang mau menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 ini. Mangga. Ada pertanyaan atau ada pernyataan yang tidak sesuai atau ada yang mau diperjelas kembali, silahkan. Halo? Kalau tidak ada, saya coba, bukan menanya ya, mengecek kembali hasil pemahaman yang menyimak tersebut. Kelompok 1 itu tadi ada Salsabila. Halo Salsa, ada Salsa? Mana Salsa? Salsa, nggak kelihatan namanya ya? Nggak ada ya Salsa ya? Oke. Kalau Salsa tidak hadir, coba Alia Mulia. Alia ada, Alia? Alia ada ya. Halo Alia. Alia Mulia, bisa mendengar suara saya? Halo Bu. Oke. Oke, kedengeran ya? Oke. Bu. Coba saya ingin mengecek pemahaman yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 5 untuk kelompok 1 yaitu Alia. Di sini apa sih alasan pentingnya mempelajari atau memahami diagram fasa dalam suatu sistem paduan? Coba, apa alasan
mendasarnya. Kenapa sih harus mempelajari diagram fasa dalam mempelajari paduan? Silahkan. Apa yang tadi sudah ditangkap dari pemaparan kelompok 5? Tadi sama kelompok 5 pada bagian awal-awal dijelaskan. Alasan penting memahami diagram fasa dalam paduan. Silahkan dijawab sama Mbak Alia. Saya beri kesempatan untuk Mbak Alia. Tadi disampaikan awal-awal sekali. Alasan penting mempelajari diagram fasa. Halo Mbak Alia, ada? Iya, silakan. Iya. Iya Bu, sebentar. PPT-nya dari kelompok 5 sudah di-share juga ya di WA Group. Sangat lengkap, panjang. Dan tiap subbab itu dibahas. Silahkan, atau kalau Mbak Alia masih mencari jawaban, dibantu kelompok 1 yang lainnya, yaitu Mutiara dengan Lais. Halo Mutiara, halo Lais. Ada di Mutiara. Lais ada. Silakan Mbak Lais, boleh dibantu jawab terkait dengan apa alasan penting mempelajari diagram fasa? Alasan penting mempelajari diagram fasa karena adanya kolerasi yang kuat antara struktur mikro dan sifat mekanik dan pengembangan struktur mikro paduan terkait dengan karakteristik diagram fasenya. Seperti itu, Bu. Betul, iya, sip, betul ya, sangat tepat ya. Jadi kita kenapa penting memahami diagram fasa ya? Tadi seperti disampaikan Mbak Lais, penting ya karena ada hubungannya antara struktur mikro dengan sifat mekanik. Ya, tadi mungkin di awal itu ditanyakan, ada yang bertanya Mbak Rahma terkait dengan tekanan mekanik. Nah, tekanan mekanik itu dapat mempengaruhi struktur suatu bahan. Kalau bendanya meja gitu kan, benda padat, kita tekan gitu kan, nggak kelihatan ada perubahan apa-apa gitu kan. Tapi kalau paduan misalkan antara paduannya yang cukup lunak, kita tekan kayak tadi adonan donat kita tekan, mungkin saat kita beri tekanan mekanik itu akan gepeng. Kalau kelihatan gepeng dari atasnya, otomatis struktur mikronya, atom-atom di dalamnya ada pergeseran, ada yang kegencet istilahnya, ada yang pindah, ada yang bergabung itu berdifusi gitu, seperti itu. Di meja pun sama, kita tekan, kita secara luarnya, secara makronya nggak kelihatan ada apa-apa, tapi secara mikro bisa jadi atom-atomnya itu bergetar gitu kan. Jadi ada korelasi yang kuat antara struktur mikro dan sifat mekanik, makanya perlu kita lihat dalam diagram fasanya. Karena dalam diagram fasa itu ada titikan kalau di zat wujud zat pada cair gas, dari diagram fasa tersebut kan kita bisa tahu mana perubahan pada cair, mana titik melebur, mana titik menyublim, mana titik menguap. Sama dalam diagram fasa untuk paduan pun kita bisa tahu informasi titik peleburan, kemudian derajat pengkristalan, juga fenomena-fenomena yang lainnya. Itu ya alasannya. Oke, kemudian selanjutnya silakan, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan nanti ditanya lagi. Dari kelompok yang lainnya mangga. Apakah ada pertanyaan? Atau tidak ada? Diam-diam aja ini. Saya kurang... Ibu, oh iya, mangga-mangga. Aziza, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5 ya. Iya, silakan. Tadi yang di sub 6 itu kalau nggak salah, kan ini di bagian akhir itu kan ada karakter equilibrium atau non equilibrium. Nah, itu maksudnya kayak gimana karakternya gitu? Oke, silakan kelompok 5 direspon dulu
pertanyaan dari Mbak Aziza. Iya, sebentar ya, Ibu Aziza. Ya, mangga. Muhammad Al-Jijah, bisa diulang pertanyaannya? Ya, baik. Pertanyaannya itu yang terdapat pada sub 6 di PowerPoint tadi, itu kan ada kata karakter equilibrium atau non-equilibrium ya. Nah, itu maksudnya karakter yang seperti apa? Equilibrium itu titik keseimbangan, equilibrium di bukan keseimbangan. Coba kelompok 5 dulu boleh dijelaskan dulu menurut pemahaman dari kelompok 5. Ada kelihatan, Pak. Di situ uang jajan lah. Kemarin kan patrun di 20 masih uang jajan. Bensin 10.000. 10.000-nya buat apa di sana ngobrol. Ya. Berdua, Pak. Oh. Ibu, mohon maaf masih di-mute, Bu. Oh iya, mohon maaf saya ngomong dari tadi ternyata masih di-mute. Oke, saya ulangi kembali ya. Oke, ini saya coba menanggapi saja ya atas pertanyaan Mbak Aziza. Tapi sebelum membahas apa yang saya tampilkan di layar, saya ingin bicara sekilas mengenai diagram fasa yang wujud pada cair gas. Nih, misalkan hubungan antara tekanan dengan volume, gitu kan? Kalau tekanannya turun pada zat padat, volumenya akan bagaimana akan memuai, akan mengembang gitu kan. Nah, ada suatu titik antara pada cair dan gas itu di mana pada titik tersebut parameter termodinamika, karena kan di situ besaran-besaran termodinamika ya seperti suhu, tekanan, volume itu sama. Tetapi pada saat di titik non equilibrium itu
berbeda. Nah, demikian pula di sini tadi yang ditanyakan itu ada apa yang dimaksud dengan equilibrium dan non-equilibrium. Nah, kalau untuk paduan, di sini tidak hanya satu titik yang equilibriumnya. Ada beberapa titik, ini saya ambil contoh salah satu gambar saja ya. Untuk diagram fase fungsi suhu terhadap persentase kompositnya ya. Di sini ada beberapa titik yang ada angka 0,65 itu titik equilibrium. Titik yang di atas yang ada tanda panah 2,1% karbon itu equilibrium. Kemudian yang 4,2% berat dari karbon itu equilibrium. Nah, maksudnya titik equilibrium itu titik pada kondisi tersebut, parameter suhu dalam hal ini, komposisi persen berat karbon, kemudian suhu ya kalau yang sumbunya satu lagi itu kan Fahrenheit ya. Yang pasti di sini komposisi persen berat karbon dengan suhu untuk berbagai zat itu sama. Zat apa saja? Misalkan saya ambil contoh untuk titik yang paling akhir ini. Di sini karena PDF saya nggak bisa nunjukin pakai kursor. Itu yang 4,2% berat. Nah, di situ kan ada zatnya apa saja? Pertama ada liquid, cairan yang paling atas. Paling kanan ada liquid tambah grafit. Paling bawah ada gamma tambah grafit. Paling kiri ada gamma tambah L. Itu minimal di situ ada 4 jenis komposisi yang berbeda. Tetapi pada titik equilibrium itu keempat jenis komposisi berbeda tersebut punya persen berat kandungan karbonnya yang sama, yaitu sebanyak 4,2% berat. Kemudian punya suhu yang sama. Suhu yang sama kalau dalam skala Celcius kita lihat ke garis sebelah kiri itu kira-kira sekitar 1100-an lebih lah ya angka. Tepatnya saya nggak tahu persis, tapi itu ada di sekitar 1100 lebih. Gitu. Itu maksudnya titik equilibrium. Tetapi kalau titik non-equilibrium berarti titik-titik yang berbeda. Misalkan ambil pada garis persen beratnya yang 3. Yang bawah kan di paling bawah sumbu X ada angka 3. Kalau angka 3 kita naik ke atas nih ya. Nah, di suhu 740 kan itu milik zat siapa? Beda, bukan milik liquid, bukan liquid tambah grafit, bukan gamma tambah grafit. Jadi setiap zat yang ada kalau pada titik non equilibrium, titik keseimbangan lah maksudnya ya, itu punya parameter yang berbeda. Tetapi pada titik keseimbangan, meskipun komposisi zatnya itu beda-beda, punya parameter yang nilainya sama. Itu kira-kira gambarannya. Mudah-mudahan terjawab. Gitu ya. Itu salah satu contohnya, mungkin di bawahnya ada diagram-diagram fasa yang lainnya. Sebentar, saya cari lagi. Itu terkait dengan diagram fasa ya. Oke, itu ya. Itu yang tadi saya contohkan untuk diagram fasa fungsi suhu terhadap persen kandungan karbonnya, persen berat kandungan karbonnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya dari kelompok yang lainnya, silahkan. Terima kasih Ibu Nenden atas penjelasannya. Oh iya, sama-sama. Bagaimana? Itu bukan yang dimaksud pertanyaan Mbak Aziza? Ya Ibu, itu. Ya, pokoknya equilibrium, keseimbangan. Pada titik keseimbang, suhu, parameter-parameternya sama. Gambarannya begini aja. Kita contoh lagi ya, ini saya menganalogikan dengan konsep termodinamika. Saya punya benda A, suhunya 10 derajat Celcius. Saya punya benda B lagi, suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian digabungkan dalam satu sistem, pada saat mencapai titik keseimbangan, suhunya 50. Berarti suhu benda A 50, suhu benda B 50 juga. Itulah titik equilibrium, titik keseimbangan. Tapi pada saat titik non-equilibrium, tadi awalnya pada saat titik non-seimbangnya, ya A suhunya 10, B suhunya 100. Jadi berbeda parameternya. Di situ kalau saya meninjau dari segi suhunya. Parameter-parameter yang lainnya juga, pada titik equilibrium harus sama, ya tergantung, tapi diagram fasanya diagram fasa antara besaran apa dengan apa. Kalau yang tadi saya contohkan di gambar PDF tadi, diagram fasa suhu dengan persen berat karbon. Berarti pada titik keseimbangan, suhunya sama, kandungan karbonnya sama. Gitu. Ada lagi? Oke, kemudian Husna, silakan Husna. Saya juga mau menyampaikan ke Husna, kebetulan ada di sini karena kan jarang-jarang juga saya bisa komunikasi dengan Husna, tapi mudah-mudahan ini didengar, saya kedengaran ya sama Husna. Husna itu ikut ujian kemarin UTS,
tetapi namanya di LMS, di SIKA tidak ada. Jadi ya saya tidak bisa input nilainya di LMS ya. Mungkin perlu dikomunikasikan dengan dosen pembimbing akademiknya. Kenapa namanya tidak terdaftar? Tapi di grup kelas ada dan ujian juga ada. Sudah saya nilai tapi belum bisa saya input. Lalu Bambang, ada nggak Bambang di sini Bambang? Halo Bambang. Mau izin menjawab. Mangga silakan Mbak Rahma dibantu dijawab. Iya, untuk saudara Bambang, ini Bu sedang cuti katanya semester ini. Cuti semester ini, ya. Kalau Bambang sudah ngisi KRS, jadi namanya di SIKA-nya ada gitu. Kalau Mas Husna, nggak tahu masalah isi KRS atau tidaknya saya kurang paham. Tapi namanya tidak ada gitu. Apakah isi KRS tapi tidak disetujui dosen pembimbingnya, pendamping akademiknya atau bagaimana gitu ya. Ada yang tahu juga masalah Mas Husna? Di mata kuliah yang lain bagaimana? Nggak ada yang tahu ya, sudah nggak apa-apa lah. Saya sekedar menyampaikan saja, maksudnya sebelum selesai perkuliahan, mumpung ini masih tengah semester, jadi masih bisa ditindaklanjuti. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Ini ada rekamannya, nanti kalau teman-teman mau melihat lagi penampilan saat teman-teman presentasi, nanti saya share link videonya ya. Oke, untuk sesi hari ini ya terima kasih buat kelompok, khususnya kelompok 3, 4, 5, dan juga kelompok 1, 2 yang sudah menanggapi, yang sudah turut menyimak dengan sungguh-sungguh. Saya mohon maaf ya kalau tidak ada pertanyaan, karena ya kalau masih ada pertanyaan saya masih akan merespon gitu kan, tapi kalau sepi ya sudah, berarti teman-teman sudah cukup paham. Saya akhiri untuk kelas ini. Oh iya, sebentar ya. Saya mau lihat dulu jadwal. Kebetulan ya mohon maaf ini juga jadi geser ke siang. Kebetulan saya sedang memberikan pelatihan PKP, jadinya hari Jumat itu ada beberapa yang kepakai. Kebetulan Jumat hanya hari ini saja ya. Insya Allah Jumat depan, insya Allah mudah-mudahan masih normal ya, seperti biasa ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensinya nanti saya lihat dari PowerPoint rekaman. Baik Ibu, terima kasih Bu untuk hari ini Bu. Ya, sama-sama.